Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara spesial tentunya momen hal semacam ini. Nabawi TV bekerjasama dengan Majelis Jami' Assegaf Solo dan tentunya TV10 menyiarkan sebuah acara yang insya Allah bermanfaat bagi pemirsa sahabat Nabawi TV di rumah, yaitu Bincang Hall Solo. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak sendiri. Ya, tentunya kita mendatangkan tamu yang spesial, baik dari guru-guru kita, para habaib, para kiai, dan para asatid, para ulama. Beliau insya Allah akan berbagi nasihat dan tentunya sebuah kesan atau mungkin pesan yang terbaik buat kita, insya Allah kita bisa mengamalkan. Yaitu telah hadir bersama Al-Fakir, guru kita Ustadz Muntaqo Hashir. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Rabb. Ini asli Madura Ustadz ya? Asli Madura, nah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Ini warga Madura menyaksikan live ini Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan. Mungkin bisa dibilang mayoritas ya di sini Mayoritas. ya. Mayoritas dari Madura. Kalau nggak Madura negeri, Madura swasta. Oh gitu. Ya dari Jember, dari Lumajang dan sekitarnya kayak gitu. Nah, Purbolinggo juga Nah, Ustadz ya. iya. Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ini Habib. kapan datang ke Solo Ustadz? Ana berangkat tadi malam. Jadi nyampenya sini langsung pagi. Pagi, langsung acara hall. Iya, sebetulnya Bib, Ana itu bisa dibilang dari dulu tuh jarang masuk ke dalam, ke Zawiyah tuh. Iya. Jarang masuk dalam karena harus ngantri dari malam. Terus ada problem sedikit asam urat, orang gemuk kayak gitu. Jadi kalau nunggu dari malam, takutnya besoknya gimana-gimana. Tapi kemarin nih kepikiran, masa iya tiap tahun hadir tapi tidak pernah dekat ke Zawiyah. Bisa dekat ke Zawiyah. Ana bilang ke Habibmu, Bib, bisa ndak Bib ana deket-deket ke Zawiyah? Marhaba, akhirnya dianterin sama Habib Adni Habsyi itu. Alhamdulillah. Tapi ana pas nyampe ke sana ndak berani masuk ke Zawiyah. Oh gitu. Di luarnya. Haibah itu Bib, di dalam tuh Bib. Allah. Masyaallah, masyaallah. Gitu ya Habib, Iya, gitu ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Halo Ustadz, ini apa kalau boleh berbagi kan Al-Fakir dan siapa? Marhaba, Pemirsa marhaba. sahabat Nabawi TV di rumah. Nah, marhaba. Ustadz Muntaqo ini awal pertama kali hadir ke Hall Solo sejak kapan? Ana tak hadir Hall Solo pertama kali 2014. Itu diajak sama teman-teman, kebetulan karena baru selesai ibadah haji. Jadi suasananya masih seneng-seneng kayak begituan. Kan Ustadz, mudah-mudahan Al-Fakir. Khair, amin, semuanya semoga haji, dipanggil insya Allah, ya. Amin. Nah, jadi nyampe sini hadir, tapi suasananya mungkin bedanya sama yang sekarang karena dulunya teman-teman di sini juga iya muda gitu. Jadi kalau abis hall itu yang dicari bukan samar bahkan atau bukan ke dalam-dalamnya para habaib. Kita cari futsal, alun-alun kayak gitu dulu. Pokok yang penting hall sama maulid hadir gitu aja, wes. Dapat semua ya Ustadz. Alhamdulillah. Tapi makin kesini, mungkin karena makin tua ya, Bib. Masuk iya ke futsal harus ke Solo gitu. Mending kalau hadir hall. Ana teringat sama kalamnya Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Beliau itu kalau pergi ke tanah suci Mekah Madinah, itu menganggap belum sempurna ibadahnya kecuali sesudah sowan ke para wali-wali yang ada di sana. Jadi beliau bilang itu di syairnya, tamamul haji antaqifal maraya ala babil kirami ulil mazaya. Kesempurnaan haji itu hanya apabila kita mampu seusai haji datang ke rumah-rumahnya orang-orang yang luar biasa. Jadi memang ibadah haji atau umroh itu udah berkah. Sudah berkah. Tapi bagi mereka itu belum cukup. Nah, Al-Fakir menganggap kayak gitu. Hadir Hall Solo ini sebetulnya bagi teman-teman yang ada di luaran sana, hadir hallnya saja, hadir maulidnya saja, habis itu pulang atau gimana atau tidur, itu juga berkah, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi andaikan disempurnakan, iya, kenalan sama asbat, sama ahfatnya sahibul hall. Ada Habibmu, ada Habib Alwi, ada Habib Ahmad, para habaib-habaib yang ada di sini. Belum lagi ulama-ulamanya, ada Habib Syekh, ada Habib Salih Al-Jufri. Kalau kita mau usaha sedikit, kita pasti bisa kok. Sowan ke mereka, hadir di majelis-majelisnya mereka. Karena kan di sela-sela hall ke maulid itu ada saja di dalamnya para habaib itu majelis-majelis kayak gitu. Nah, Ustadz, apa ya? Mungkin pengalaman Ustadz ya, apa yang Ustadz Muntaqo rasakan selama hadir hall ini? Kesan apa yang sangat mengena?
Sebetulnya Habib, ana bukan menganggap nggak luar biasa, Ya. tapi hall semacam ini bukan saja di hall Solo. Sebetulnya hall Habib Soleh Tanggul. Pada umumnya. Iya, pada umumnya seperti hall di Gresik, di Habib Abu Bakar. Nah, kalau hall Solo ini gimana, Ustaz? Ya memang suasananya di sini, Ya. suasananya beda. Gitu, Ustaz. Tapi kalau pas inti acara hallnya itu sama dengan hall Gresik, hall Tanggul, ada kayak perasaan yang nggak bisa dijumpai di tempat hiburan manapun. Bib. Masya Allah. Kita kadang kalau lagi bosan kita cari kafe. Nah, Itu anak muda. Kadang kalau lagi lagi gabut kalau kata anak sekarang, pergi nonton bioskop. Percaya dah, habis dari sana gabutnya nggak hilang. Tapi kalau hadir di acara-acara semacam ini, itu kayak keruwetan, kesumpekan, musibah apa itu kayak diangkat semua gitu. itu bukan mitos. Iya, Real bukan ya, Ustaz, mitos, ya? iya. Masya Allah. Ya balik lagi gimana kita berprasangkanya kayak apa. Gitu, Kayak Ustaz, gitu. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah mungkin kami dan pemirsa Insya sahabat Allah. Nabawi Insya TV Allah. yang Insya Allah. ingin lebih mengenal lebih jauh sebenarnya perayaan hall ini seperti apa. Nah. Mungkin kaitannya sama dengan kemajuan akhir zaman ini, Ustaz. Iya. Di zaman yang sudah serba canggih teknologi dan sebagainya. Apa Iya. esensi dari Iya. perayaan hall ini, Ustaz? Sebetulnya Al-Fakir tidak mau masuk ke ranah perdebatan antar mazhab ya. Tapi yang jelas hall itu diadakan sebagai tradisi mulia oleh para ulama-ulama kita. Itu ada dua jenis, Habib. Jadi ada kalanya hall itu kita kenal dengan tarhum atau istimtarur rahmat. Artinya kita ngundang rahmat Allah, ngundang pengampunan Allah untuk orang yang sedang kita peringati. Memancing. Iya, kayak siapa Betul, ya. misalnya? Kayak orang muslim yang biasa seperti kita. Jadi kalau kita nanti wafat, orang yang biasa kayak kita, bukan orang soleh, bukan ulama, bukan wali kayak kita. Kalau kita wafat, diadakan hall oleh anak-anak kita, keturunan kita, itu dalam rangka memohonkan ampun bagi kita ini. Si almarhum didoakan, kasihan, karena orang yang udah wafat itu, kata para ulama, al-amwat tahtaju ila da'awat aktsar mimma tahtaju al-ahya ila ta'ami wasyarab. Orang yang udah wafat itu butuhnya sama kiriman doa lebih dahsyat dari butuhnya orang hidup terhadap air dan makanan. Jadi dalam rangka kasihan orang tua kita, kasihan keluarga kita yang sudah meninggal, itu kita kirimin doa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka bakti kita, albir. Jadi kan ada sahabat nanya kepada Nabi, dia orang tuanya udah wafat semua. Beliau tanya, ya Rasulullah, wa hal baqiya syai'un minal bir? Ya Rasul, kalau bagi saya ini masih tersisa kewajiban bakti enggak? Ini abah dan umi saya udah wafat. Kata Rasulullah, na'am bil istighfari lahuma. Tentu tetap wajib bakti, cuman baktinya sekarang adalah dengan rajin mendoakan mereka. Karena kan bedanya umat Muhammad itu sama umat dahulu. Umat dahulu itu kalau udah wafat ya udah segitu. Sudah ya. Wafat bawa dosa 1000, Allah. ibadah misalnya pahala 1000, ya udah. Nggak berkurang, nggak bertambah. Pas. Cuma untuk umat Muhammad, itu kata Rasulullah SAW, ummati ummatun marhumah. Umat saya ini emang dibedakan sama Allah, emang dikasihani. Jadi banyak dari umatku, kata Rasulullah di dalam hadis, masuk ke kuburan bawa dosa sebanyak-banyaknya. Ternyata faidza bu'itsu la dzunuba lahum. Ternyata nyampe ke akhirat dosanya hilang semua. Allah. Sahabat nanya, kemana ya Rasul dosanya? Bistighfaril ahya'i lahum. Karena orang-orang yang hidup rajin mendoakan mereka. Itu jenis hall yang pertama. Ya. Jadi jangan karena orang tua kita, misalnya orang biasa, bukan wali besar, bukan ulama besar, kita tetap adakan juga hallnya semampu kita. Berarti Ustaz, Itu Ustaz. iya. Ya, berarti kita menghadiri hall seperti ini, kita juga ajak anak-anak kita. Iya, Kenalkan. mengajarkan, iya. Ini salah satu konsep bakti seorang. Betul. Itu hall yang pertama. Kalau jenis hall yang kedua itu hall yang diadakan untuk para wali, orang-orang yang memang masyhur dengan kewaliannya, dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tentu mereka tetap butuh bantuan doa, tapi sudah bukan lagi dalam rangka istinzalur rahmat, istimtalur rahmat, bukan itu lagi. Tapi naik levelnya, hall yang diadakan untuk para wali
seperti Hall Solo, Hall Tanggul, Hall Gresik, dan hall yang lain yang diadakan untuk orang-orang yang memang sudah dikenal semasa hidupnya, mewakafkan usianya untuk Allah. Itu lebih ke konsepnya adalah istimdad. Jadi kita yang hadir bukan mau nyumbang untuk Habib Ali, kita datang mau minta cipratannya. Karena kita meyakini ini Habib Ali ibaratkan tangki udah penuh. Kita mau numpang nuangkan doa-doa biar balik ke kita lagi. Karena kan kita meyakini itu bahwa hubungan dengan para wali, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak berhenti ketika hidup saja, tapi bahkan setelah wafatnya. Karena kita meyakini, ulama kita mengajarkan bahwa para ulama kaum salihin itu ketika wafat, mereka sejatinya tidak wafat. Dengan dalil apa? Dengan dalil di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kehidupan bagi orang yang mati syahid. Orang yang mati di dalam peperangan membela agama Islam, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat, kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu bilang orang yang wafat di peperangan dalam membela agama Allah itu tewas. Enggak, mereka hidup, kata Allah. Nah, kata para ulama, kalau orang yang mati syahid aja ditetapkan kehidupannya oleh Allah setelah kematian, apalagi orang yang wafat sebagai ulama, penyebar agama, pendakwah, yang mana di nas yang lain juga ditetapkan bahwa tinta yang ditulis oleh para ulama dalam menyebarkan ilmu itu nilainya di sisi Allah lebih berat, lebih berharga dari darahnya para pejuang agama. Jadi kalau orang ibaratnya para syuhada itu levelnya di bawah ulama, pendakwah, aulia. Kalau syuhada saja sudah diisbat oleh Al-Quran, apalagi para ulama. Jadi kita dan warasatul anbiya ya. Iya. Dan dalam rangka istimdad itu Habib, kita minta berkah. Kita juga meyakini di konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lagi-lagi nggak mau masuk ke bahasan perbedaan pendapat dengan mazhab yang lain. Tapi ulama kita mengajarkan kita istighatsah. Jadi ada doa itu kita meminta kepada Allah dan meyakini hanya Allah lah yang mampu melakukan itu semua. Kemudian ada tawassul. Tawassul itu kita minta kepada Allah dengan membawa keberkahan nama besar orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ini penting ya sekali. Allah dengan berkah Rasulullah. Tapi ada konsep yang ketiga, Bib. Oh gitu. Istighatsah. Istighatsah itu kita minta sama orangnya. Karena menurut para ulama kita, selama kita tetap meyakini bahwa an-nafi' wad-dar fil haqiqah huwa Allah, maka nggak ada masalah dalam akidah. Selama kita meyakini ini yang bisa memberi dan bisa menolak hanya Allah, tetap meyakini seperti itu, yang bisa memberi manfaat dan bahaya hanya Allah, maka nggak ada masalah kita minta. Dan nggak ada perbedaan antara orang yang hidup dan yang udah mati. Jadi kalau kita pergi ke dokter, Pak dokter, tolong sembuhkan sakit gigi saya. Kira-kira hukumnya bagaimana? Kalau kita meyakini si dokter yang bisa menyembuhkan, ya nggak perlu orang mati, minta ke dokter pun kita bermasalah akidahnya. Tapi kalau kita meyakini maksudnya tetap Allah yang memberi kesembuhan, jadi nggak ada bedanya orang hidup dan orang mati. Kita minta beristighatsah ke orang-orang yang sudah meninggal. Dalam contoh besarnya kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah, para ulama itu sering mengajarkan kita bilang, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rasul, segala upaya saya sudah tumpul. Ini saya punya urusan, punya problem, saya sudah mengupayakan yang terbaik tapi sudah mandek ya Rasul. Adrikni, tolong kejar saya ya Rasul. Selamatkan saya. Itu di nazamnya apa Habib Ali Al-Habsyi kalau tidak salah, apa Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang adrik Ubaidak yang kayak gitu. Ya Rasul, kejar hamba kecilmu ini. Budak kecilmu ini segera selamatkan. Itu bukan doa, Habib. Minta ke Rasul itu, tapi itu istighatsah karena tetap meyakini yang memberi hakikat pemberi manfaat dan mudarat tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadir hall kita manggil nama Habib Ali. Makanya banyak para ulama, para habaib ketika mau hadir, Jinak ya Al-Habsyi, Jinak ya Al-Habsyi, kami datang sekarang, wahai Habib Ali Al-Habsyi, kami datang. Masa iya tidak disambut? Allah. Masa iya tidak disambut? Kalau orang biasa saja itu diajarkan oleh agama untuk hormat sama tamu, masa penyebar agamanya nggak mau menunjukkan itu kepada tetamu-tetamunya? Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti ini Ustaz, ada beberapa kategori ya Ustaz ya? Iya.
dalam rangka bakti ke orang tua dan Iya, juga dalam rangka betul, yang tadi betul, antum betul, sampaikan beberapa betul, poin itu Ustaz. betul, betul. Ustaz, sebenarnya apa ini pentingnya perayaan Haul seperti ini? Sebetulnya inti dari tujuan utama perayaan Haul semacam ini Habib adalah silah bainal amwat wal ahya. Jangan sampai kematian menjadi pemutus silaturahmi kita dengan sesama. Jadi kita tetap tersambung. Makanya kan kata Rasulullah SAW itu di hadis, biar kita selalu sadar bahwa kita itu tetap nyambung. La tafdahu mautakum bisayyiati a'malikum, kata Rasulullah. Jangan permalukan loh orang-orang yang sudah meninggal dengan perbuatan buruk kalian. Karena kata para ulama, ketika kita nanti wafat, itu nanti di antara yang akan terjadi itu Bib, bumi akan menjauh, meluas seluas-luasnya kalau kita selamat. Wa yuwassa'alahul kubur. Kuburan itu jadi luas seluas-luasnya, lebih luas dari alam dunia ini. Sampai ahli kubur itu yang orang-orang yang selamat bisa yatazawarun, saling berziarah satu sama lain. Jadi hubungan itu selalu ada. Dan yang kedua, orang yang hadir Haul ini untuk mengikat hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Karena ibaratkan kita ini semua kan calon berangkat semua gitu. Kalau kita nggak punya kenalan di sana, siapa yang mau nungguin kita? Gandeng juga ya Ustaz. Iya. Jadi kalau kita mau pergi ke Malaysia misalnya, ada teman-teman mau pergi ke Malaysia, nggak punya kerabat, nggak punya teman, nggak punya kenalan, mau berangkat ke sana bisa kesasar sih. Apalagi ini perjalanan bukan perjalanan di dunia. Wa tazawwadu lituli safarika fa innahu wallahi la safarun khatir, kata para ulama. Awas loh kalau urusan kematian nih, mending persiapkan matang-matang karena ini perjalanan paling berbahaya. Kalau perjalanan di muka bumi aja kita nggak siap matang-matang bisa bahaya, apalagi perjalanan ke sana. Nah, beruntungnya orang yang seperti ini nih, yang lesehan di sini, ada sebagian yang duduk di kejauhan demi bisa bawa anak kecilnya dengan harapan kalau saya mati, ini anak saya yang kecil dapat berkah Habib Ali Al-Habsyi, jadi orang yang mendoakan saya. Berapa banyak ini yang datang, yang bawa anak kecil. Bukan mereka nggak sayang sama anaknya, Bib. Bukan kok tega banget anaknya dibawa-bawa capek-capek. Dikenalkan. Mereka ingin membekali untuk anaknya biar punya hubungan itu. Karena itu kata para ulama, manusia itu ketika arwahnya ketika dicabut oleh malaikat maut, itu tatajawwalu ilal hawa. Itu disebutkan di sebagian kitab. Itu katanya terbang nggak jelas gitu. Apa yang dilakukan oleh roh-roh itu? Tabhasu amman yashfa'u laha. Dia mencari siapa yang bisa bantu dia. Nah, orang yang sering hadir Haul, hadir Maulid, punya ta'alluq dengan para aulia, itu besar harapan ketika mau meninggal, jangankan selepas rohnya dicabut, sebelum malaikat mautnya tiba, sudah didatengin. Ini terjadi. Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir di Mesir, itu beliau punya ta'alluq yang luar biasa dengan para aulia, para sadah. Jadi beliau itu sangat mencintai Sayyidina Husain, selalu tawasulnya dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidah Nafisah, dengan Imam Al-Badawi. Kemudian diceritakan menjelak detik-detik sakaratul mautnya, udah sadarnya udah hilang-hilangan, itu Syekh Mutawalli bilang ke anaknya, ya waladi syuf khruj barrah, anak-anakku kalian keluar dulu. Kata anak-anaknya, mana mungkin abah, ini sampean udah sakaratul maut, mana mungkin saya tinggalkan. Sudah ikutin saja. Anak-anaknya keluar, tapi ngintip dari pintu karena khawatir abahnya gimana. Ternyata fa'akhadha adda wahidan tilwal akhar. Kata yang menyaksikan itu dari salah satu cucunya, itu kakek saya Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu menghitung para hadirin, tamu-tamunya satu demi satu. Ahlan bil Badawi, dihitung kurang lebih sekitar 35 nama dari para aulia sebelumnya, dari Sadah Ahlul Bait dan para orang-orang soleh, disebutkan sudah hadir semua. Itu sampai anaknya buru-buru masuk, buru-buru nalkin ke abahnya. Abah, kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi cuman bilang asyhadu an la ilaha illallah tsumma sakat. Enggak dilanjut bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu anaknya khawatir, abah dilanjut abah, masa syahadatnya cuma satu. Tiba-tiba noleh ke arah kanan sambil nunjuk. Dia nggak bilang wa asyhadu anna Muhammad. Syekh Mutawalli Sya'rawi nggak bilang wa asyhadu anna Muhammad.
Dia bilang wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau ada di depan matanya, Bib. Itu ta'aluknya dengan maulid bagaimana, ta'aluknya dengan para aulia. Nah, kita mungkin terlalu jauh harapan kalau kita ya Rasulullah itu ahlul karam, orang yang dermawan, bisa memberikan termasuk kepada orang yang nggak berhak pada seperti kita. Tapi nggak usah jauh-jauh sampai berharap disamperin Rasulullah. Kita disamperin Habib Ali wes tenang, Bib. Para salaf ya. Disamperin para salaf. Makanya saya dengar di Jawa Timur itu dulu Habib Belfaqih di Malang. Habib Abdullah Belfaqih, apa Habib Abdul Qadir abahnya. Itu salah satu muhibbinnya, kalau ada yang meninggal, itu pas dibawa ke dalam liang lahat, itu sebelum diadanin, sebelum dibacain iqamah, kan biasanya dibacain, itu dipanggilin Habib Abdul Qadir. Allah. Habib Belfaqih, ini muhibbinnya antum sudah meninggal nih. Allah. Masa iya dibiarkan? Itu ta'aluk semacam itu memang dibuktikan oleh para ulama sejak dahulu kayak gitu. Diajarkan oleh para ulama sejak dahulu bahwa kita sampai kapanpun tetap butuh dengan orang-orang soleh, bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah wafat, kita masih butuhkan mereka. Nggak usah sampai urusan akhirat, Bib. Urusan duniawi aja berapa banyak orang yang makan gara-gara Habib Ali Al-Habsyi. Allahu Akbar. Barusan saya numpang charger di sini bayar 5.000, ya Allah. Sampai mau ngecas sekarang orang bisa dapat rezeki berkahnya Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini menarik sekali kalau kita bahas. Kalau kita kupas mungkin sampai berapa jam nih, Ustaz? lo udah tahu saya cuma saya ngobrol-ngobrol aja bisa. Tapi senang ini kalau karena ngobrolnya pola durasi salam kayak waktunya. gitu. Ini Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu perayaan haul semacam ini, Ustaz. Iya. Perayaan haul semacam ini atau mungkin acara-acara ya seperti majelis-majelis yang diadakan pada umumnya. Iya. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita, Ustaz, yang mengatakan bahwa saya ini mungkin kaum tradisional. Iya. Lalu bagaimana kita ini menjawabnya, Ustaz? Gimana? Terlalu gimana? Kaum tradisional. Lalu bagaimana kita ini menjawabnya? Kaum tradisional kayak gimana sih maksudnya? Maksudnya ya hanya orang-orang tertentu saja atau gimana gitu? Oh enggak, kalau soal itu bukan hanya ini ajaran tradisional, orang-orang yang terbelakang, tertinggal atau kayak gimana. Ini diajarkan oleh orang-orang yang di masa keemasan Islam justru. Kita sekarang umat Islam kalau bisa dibilang tertinggal, Bib. Nah, orang Islam di masa kejayaannya sudah mengajarkan kayak gini, menjelaskan kayak gini. Itu disebutkan, diceritakan pernah, Bib. Ini terakhir ya. Anda langsung lanjut, soalnya persiapan buat besok. Oh iya, Ustaz. Jadi diceritakan itu dulu di salah satu kitab, ada rajulun fajir ma abdallah qattu. Ada orang, kalau bahasa kasarnya bajingan, nggak pernah sholat, semua maksiat dilakukan sampai usia 70 tahun. Yang mana kita tahu orang yang israr ala dzam, orang yang terus menerus bermaksiat, ancamannya su'ul khatimah. Orang di antaranya yang nggak sholat, ancamannya su'ul khatimah. Man balagal arba'in, orang yang udah lewat 40 tahun, nyampe 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrah, kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya, falyutajahhaz, kata Rasulullah, siapkan tempatnya di api neraka. Ini udah 70 tahun, maksiat masih jalan terus. Tiba-tiba pas usia 70, itu bilang sama bidinya, Bu, kalau ada kawan-kawan mabuk saya cari saya, bilang saya keluar kota. Kalau ada kawan-kawan maling saya cari saya, bilang saya keluar kota. Ternyata tiap jenis dosa dia jadi bosnya, bosnya maling, bosnya pemabuk, bosnya ini. Ibunya bilang, Pak, tumben Pak, ada apa? Dari dulu kamu semangat terus maksiat ini. Itu bapak bilangnya, saya capek, saya pengen istirahat. Udah, saya nggak mau keluar kamar, waktunya makan kirim saja. Allah. Beberapa hari kemudian, si istrinya ngirim makanan ke dalam, suaminya lagi sholat. Ditungguin nggak kelar-kelar, pas dilihat nggak gerak, Bib. Tahu-taunya meninggal pas sujud. Allah. Itu ada tetangganya denger cerita si bajingan usia 70 tahun ini meninggal dalam sujud, berontak batinnya. Saya ngaji ini ciri-ciri su'ul khotimah udah lengkap semua. Kok bisa meninggalnya kayak gini? Kemudian si santri ini pergi sowan ke salah satu wali sepuh di tempat itu. Kepo ya, Ustaz ya? Kepo. Datang ke wali sepuh itu, wahai Syekh, saya datang mau bawa pertanyaan. Tetangga saya yang bajingan itu kok bisa meninggalnya sujud? Dia maksiatnya udah lengkap semua loh. Semasa hidupnya udah lengkap semua. Setahu saya, Syekh, ini ciri-ciri su'ul khotimah udah lengkap. Kok meninggalnya sujud?
Kata syekhnya, ya walad, wahai anak muda, sebelum kamu lahir, saya sudah tahu dia matinya bakal kayak gitu. Loh kok bisa? Ternyata kata syekhnya, dulu dia di masa muda sekali pernah hadir di majelis saya. Dan saya melihat malaikat membagikan rahmat mengenainya. Dari sejak itu saya yakin ini orang lari kayak apapun dari Allah dia bakal balik. Jauh kayak apapun dari Allah dia bakal mendekat ujungnya. Kenapa? Ditarik oleh hubungan dengan orang soleh itu. Nah kita berharap khususnya Al-Fakir doakan ini semua teman-teman yang hadir di Hall Solo nih, semoga panjang umur nyampe ke Hall Solo tahun depan lagi. Amin. Tapi tujuan yang terpenting, harapan yang terpenting, amin, semoga dianggap sama Habib Ali Al-Habsyi. Amin ya Rabb ya Rabb. Mungkin itu saja Habib. Mungkin pesan buat Nabawi TV, pesan khusus buat Nabawi TV medianya mungkin ke depannya iya. Mungkin. Sebetulnya saya punya cerita tentang Nabawi TV ini. Oh, right. Sampai nggak? Jadi tahun 2014 Ana sowan ke Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, Habibi huwa. Kemudian Habib Muhammad itu bilang, saya bentar lagi mau ke Jakarta, mau resmikan TV. Jadi itu sebelum diresmikan tuh. Jadi Ana orang Indonesia mungkin yang bukan dari kalangan Habib, yang dengar cerita bahwa akan ada TV Nabawi TV sebagai cabang dari Irsun Nabawi. Dengar kabar langsung. Iya, ternyata katanya ini ternyata dari frekuensi kan semuanya udah ada yang punya, cuman ada satu. Di angka sekian frekuensi ini masih kosong, ya udah kita ambil kata Habib Muhammad bin Rahman jadi Nabawi TV. Dan kita berharap Nabawi TV agak Masya Allah luar biasa terus maju. Amin. Amin. Bagaimana menayangkan acara-acara, tiap ada hall diliput, tiap ada pengajian akbar diliput. Masya Allah ya, Masya Allah tim-timnya. Masya Allah lebih baik lagi ke depannya Ustaz. Iya. Kita berharap bukan hanya Nabawi TV, channel-channel Islami yang bermanfaat, yang mengajarkan kita dengan ajaran yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, alaman hadis salaf dan seterusnya. Semoga saling dukung, saling kolaborasi dan bisa terus maju berkembang. Penutup Ustaz, satu aja singkat pesan singkat harapan Ustaz minta kaitannya sama penyelenggara hall ini, khususnya Hall Solo. Wah kalau itu terlalu ini siapa saya harus berharap apa-apa. Ini kalau menurut saya Bib, keluarga Sahibul Hall ini magesar, nggak ada kelalaiannya sama sekali. Kalau di mata saya sih semua sudah diladenin dengan baik. Masya Allah, ini apa tempatnya dipersiapkan dengan sampai speaker dimasukkan ke gang-gang, itu bentuk kepedulian beliau keluarga Sahibul Hall dengan orang-orang yang datang. Mudah-mudahan keluarga Sahibul Hall sehat ya Ustaz. Insya Allah semoga keluarga Sahibul Hall tetap istiqomah. Amin, amin. Menyebarkan ajaran Sahibul Hall. Amin, amin. Menyebarkan apa dakwahnya kayak gitu. Ana tadi dengar pas di manakibnya itu dari Habibmu luar biasa, Masya Allah, terkagum-kagum. Ya. Nah, alhamdulillah. Ustaz, jazakallah khair. Nah, kami terima kasih banyak. Sama-sama. Kami dan pemirsa Nabawi TV di rumah. Ini masih capek aja. Enggak, tapi mau istirahat biar besok bisa agak pagi. Ini masih aktivitas di belakang masih aktif. Iya, alhamdulillah. Saudara-saudara kita persiapan buat Maulid besok ya Ustaz. Iya. Insyaallah. Baik, sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, cukup sekian bincang-bincang kita bersama Ustaz Muntaqo. Kita doakan beliau insyaallah sehat walafiat. Insyaallah nanti pulang ke rumahnya dalam keadaan selamat. Insyaallah nanti di lain waktu bisa membersamai Nabawi TV lagi. Amin. Marhaba. Saya Azmi Assegaf beserta kru Nabawi TV bekerja sama dengan Masjid Jami Assegaf Solo dan tentunya TV 10. Mengucapkan jazakumullah khair atas antum semua yang menyaksikan tayangan ini. Saksikan tayangan bincang Hall Solo selanjutnya hanya di Nabawi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.